Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sehati, salam tetap di rumah aja. Puji hormat syukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini sama-sama kembali kita berkumpul untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera yang daripada Tuhan. Oleh karena itu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama kita meninggikan Tuhan. Namun sebelum itu pertama-tama kita akan berdoa. Bapak kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, di mana penyertaan-Mu Bapa, kasih setia-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan kepada kami Bapa, sehingga kami boleh layak kembali Tuhan berdiri di atas mezbah-Mu Bapa, untuk memuji meninggikan nama-Mu. Layakkan kami satu persatu Tuhan, untuk boleh kami menyenangkan nama-Mu Tuhan. Juga berkati kami semua Tuhan yang beribadah melalui rumah Tuhan, beribadah offline Tuhan, biar kiranya apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat Tuhan bisa menyenangkan nama-Mu dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu di rumah dan di gereja ini Bapa. Oleh karena itu kita mau menyatukan hati kita bersama-sama memuji Tuhan. Dan siap memuji Tuhan katakan amin.
kita punya Tuhan yang luar biasa, yang berjaya atas dunia, dan kita percaya Tuhan pasti bisa menghancurkan kutuk-kutuk yang ada di dunia ini. Amin. Sekarang kita mau sama-sama persiapkan hati kita mau menerima kebenaran Tuhan. Oleh karena itu kita mau sama-sama merendahkan hati, menyiapkan hati dan pikiran kita, agar apa yang disampaikan oleh bicara nanti bisa menjadi kekuatan, pedoman, penuntun dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Yes Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Bapa, sebab nama-Mu begitu besar Tuhan. Engkau adalah kebenaran Tuhan atas kehidupan kami. Oleh karena itu kami rindu menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang tinggi, Allah yang mengatasi langit, dan kebesarannya sungguh mengatasi bumi. Amin. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Sebab Engkau
Engkau Allah yang kuasa yang mengatasi segala langit, yang senantiasa memelihara melindungi kami sepanjang hidup kami Bapa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Engkau tetap menjaga dan memelihara kami Tuhan, sehingga kami diberi kesempatan untuk mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau sendiri akan bersabda dan memberikan kami hikmat Tuhan untuk melakukan apa yang benar di hadapan-Mu sesuai dengan saja. Terpuji dalam Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, salam damai sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menyertai dan melindungi kita. Minggu ini kita tetap ada dalam tema bersyukur, dan saya memberi judul firman Tuhan hari ini adalah ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dan dalam segala hal. Mengucap syukur atau bersyukur adalah kata yang cukup banyak kita jumpai dalam Alkitab. Kita hanya akan membaca dua ayat firman Tuhan berikut ini yang diambil dari Efesus 5 ayat yang ke-20. Efesus 5 ayat 30 berbunyi, ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Lalu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dituliskan, mengucap syukurlah atas segala hal, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apakah kita menangkap pesan tersebut? Kita harus senantiasa bersyukur atas segala sesuatu yang ada dalam segala hal. Kedua ayat ini secara tidak langsung menyatakan bahwa bersyukur harusnya menjadi gaya hidup kita, secara alami keluar dari hati dan mulut kita. Kata senantiasa dan segala sesuatu dan segala hal adalah inti atau tekanan dari pengucapan syukur kita. Kata senantiasa berhubungan dengan hal waktu yang artinya selalu, terus menerus. Sedangkan kata segala sesuatu dan segala hal menunjukkan kepada semua aspek baik materi maupun keadaan atau situasi kondisi. Dengan kata lain, maksud dari ayat ini adalah bahwa kita harus selalu mengucap syukur kapan saja, setiap saat, setiap kesempatan, untuk apapun juga dan dalam kondisi situasi apapun, entah sedang baik atau tidak baik, kaya atau miskin, sehat atau sakit, senang atau sedih, berhasil atau gagal, untuk rugi dan lain-lainnya. Namun pada kenyataannya yang sering kali manusia alami, termasuk kita orang-orang percaya, dalam pengalaman hidup sehari-hari lebih menunjukkan bahwa kebanyakan di antara kita cenderung hanya suka mensyukuri hal-hal yang baik, yang menyenangkan, menguntungkan, dan membahagiakan saja, bukan? Jadi jika sedang bersuka cita, jika sembuh dari sakit, jika lulus ujian, atau mendapatkan proyek atau pekerjaan yang lain, kita akan dengan mudah sekali mengucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi apakah ada yang pernah bersyukur pada waktu mengalami kegagalan? Apakah ada yang bisa dengan mudah bersyukur pada saat sakit keras misalnya, atau ketika mengalami kebangkrutan, dikeluarkan dari pekerjaan, atau pada saat mengalami hal-hal buruk seperti kecelakaan, kecurian, dan yang lain? Apakah ada yang tetap bisa dengan mudah bersyukur kepada Tuhan untuk hal-hal demikian? Rasa-rasanya sulit ya. Memang mengucap syukur akan hal-hal yang tidak menyenangkan dan menyakitkan dan menyedihkan itu sulit dan bukan sesuatu yang gampang. Tetapi itu juga bukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Bapak Ibu Saudara, kita dapat belajar bersyukur pada Allah karena Dia memberi kita kekuatan tatkala kita lemah. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, aku senang dan rela di dalam kelemahan dan kesesakan oleh karena Kristus, yang terdapat di 2 Korintus 12 ayat 10. Sebagai orang percaya, kita pun dapat bersyukur karena melalui pengalaman-pengalaman yang menyesakan, Allah menyempurnakan karya terbaiknya bagi kita, bahkan melalui penderitaan. Dia turut bekerja untuk kebaikan kita. Saat kita mau berserah pada Tuhan dan menyadari bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk kita, maka kita akan dimampukan untuk mengucap syukur kepada Tuhan, bahkan ketika kesesatan
Tetapi bagaimana caranya? Berikut saya ada 3 tips yang dapat membantu kita belajar untuk senantiasa bersyukur. Yang pertama, memahami kasih, kebaikan, dan rencana atau rancangan indah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu hidup ini tidak pernah lepas dari masalah. Ya, segala sesuatu bisa saja terjadi yang tidak kita inginkan. Pertanyaannya sekarang adalah, mungkinkah ucapan syukur dinaikkan dalam kondisi semacam ini? Ada orang yang bilang tergantung. Tergantung apa? Tergantung apakah kita dapat memahami kasih, kebaikan, dan rancangan indah Tuhan dengan benar atau tidak. Ada 2 orang yang mengalami masalah dan kesedihan dan kemalaman yang sama, tetapi yang seorang bisa bersyukur kepada Allah dalam kesedihannya itu, sedangkan seorang yang lagi tidak bisa bersyukur, malah mengutuk dan menghujat Tuhan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Di mana masalahnya? Masalahnya ada terletak pada pemahaman akan kasih, kebaikan, dan rancangan indah Tuhan itu. Pemahaman yang benar akan membuat kita bersyukur, sebab kita percaya Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih indah dan lebih baik bagi kita. Tetapi jika kita tidak dapat memahami itu, maka kita akan melihat bahwa Tuhan seolah adalah Allah yang kejam, Allah yang tega membiarkan kita menderita, dan yang membiarkan kita di dalam kesulitan yang tiada henti. Pemahaman akan kasih, kebaikan, dan rancangan indah Tuhan begitu penting, karena ini menentukan sikap kita kepadanya. Jika kita mampu memahami sifat Tuhan yang ini, maka kita akan bersyukur, karena kita tahu bahwa jauh di dalam lubuk hati Tuhan ada beribu-ribu kasih, kebaikan, dan rancangan yang indah yang telah disediakan bagi kita. Dan Dia mempunyai cara tersendiri untuk menyatakan semua itu kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini ada cerita ilustrasi untuk hal ini ya. Ceritanya begini. Pada suatu hari, sebuah gereja di Inggris di zaman dulu itu yang mempunyai nilai arsitektur yang tinggi terbakar. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengembalikan keaslian gereja yang bagus itu, namun tidak memuaskan hasilnya. Akhirnya sang ratu turun tangan. Dia memerintahkan seorang arsitek yang terkenal bernama Christopher Wren untuk mengembalikan gedung itu seperti semula. Dan Wren pun menyetujui dan memulai bekerja. Suatu hari ketika ia selesai memahat sebuah bagian dari gereja itu di lantai atas, Wren mulai melakukan kebiasaannya untuk menguji kualitas dan keindahan karyanya itu, yaitu dengan cara fokus memandang pada pahatan itu dari dekat, lalu melangkah mundur, menjauh, mundur lagi, dan menjauh lagi, dan seterusnya. Ketika dengan perlahan ia melangkah mundur, sambil mata dan fokus pikiran tetap terarah pada pahatan yang ada di lantai atas itu, tanpa ia sadari bahwa dia telah berada sangat dekat sekali dengan pinggiran gedung itu yang sedang direnovasi. Dan itu berarti bahwa dengan 2 atau 3 langkah lagi dia akan jatuh dan mati. Kebetulan ada seseorang pekerja yang dekat dengan pahatan tersebut dan melihat kejadian itu begitu ketakutan. Dia hendak berteriak memperingatkan Wren, namun dia khawatir jangan-jangan teriakannya itu justru mengagetkan Wren dan membuatnya melangkah mundur dan jatuh. Tanpa berpikir panjang, ia dengan cepat mengambil sebuah pisau dan menggoreskan para pahatan Wren. Wren pun kaget dan berlari menuju ke arah pekerja itu dan memarahinya. Namun pekerja itu berkata, "Tuan Wren, coba Tuan lihat ke belakang. Dengan 2 langkah lagi Tuan akan jatuh dari ketinggian dan pasti mati. Saya ingin berteriak untuk memperingatkan Tuan, tetapi saya takut hal itu justru mengagetkan Tuan dan membuat Tuan melangkah mundur dan terjatuh. Saya tahu fokus mata dan pikiran Tuan ada pada pahatan ini. Karena itu saya sengaja merusak pahatan ini, dan dengan demikian Tuan tidak terus melangkah mundur sehingga Tuan selamat. Jadi apa yang saya buat itu sebenarnya untuk menyelamatkan Tuan." Cerita di atas mengajarkan kita bahwa di balik tindakan yang seolah jahat, sebenarnya pekerja itu mempunyai hati yang baik dan ingin menyelamatkan. Demikian juga dengan Bapa di surga. Kadang Ia melakukan dan menimpakan kepada kita hal-hal yang menyakitkan, merugikan, dan tidak menyenangkan. Namun di balik semua itu ada maksud yang baik, yaitu demi keselamatan kita. Terkadang Tuhan merusak apa yang menjadi fokus pikiran kita dan hati kita dalam hidup ini
agar melaluinya kita diselamatkan dan tidak binasa. Inilah hati Tuhan, hati yang penuh kasih dan rancangan yang indah bagi anak-anaknya. Jadi jika kita dapat memahami kasih dan kebaikan dan rancangan Tuhan yang indah itu, maka niscaya dari dalam hati kita akan mengalir ucapan syukur yang melimpah kepadanya. Jika kita dapat memahami hatinya, maka kita tahu bahwa setiap kemalangan, kerugian dan kesedihan yang kita alami sebenarnya bukanlah suatu musibah, melainkan suatu berkat. Dengan demikian kita dapat bersyukur. Lalu ada satu ilustrasi lagi demikian. Ada seorang petani miskin mempunyai seorang anak laki-laki dan seekor kuda betina. Yang petani ini miskin. Pada suatu hari kuda betinanya hilang entah kemana. Karena kasihan, para tetangganya datang kepadanya dan menyatakan turut bersedih dan bersimpati atas hilangnya kuda itu. Namun petani itu berkata, ini kerugian atau keuntungan, siapa yang tahu? Dan ternyata beberapa hari kemudian si kuda betina pulang bersama dengan seekor kuda jantan. Rupanya kuda betinanya pergi ke hutan dan ketemu jodohnya di sana lalu dibawa pulang. Maka sekarang kuda sang petani yang tadinya 1 ekor sekarang menjadi 2 ekor. Ini kerugian atau keuntungan, siapa yang tahu? Nah, lanjut. Pada suatu hari, karena kuda jantan ini masih liar, maka ketika ditunggangi oleh anak lelaki yang sang petani yang untuk menjinakkan kuda itu membanting anak ini sehingga dia terjatuh dan patah kakinya. Memang ya, sekali lagi para tetangga datang dan menyatakan turut bersedih atas peristiwa itu. Namun petani itu berkata, ini kerugian atau keuntungan, siapa yang tahu? Dan benar saja, beberapa hari kemudian datanglah tentara pemerintah dan mengangkut seluruh pemuda di kampung itu yang tidak cacat, sehat, dan tegap untuk dibawa berperang, kecuali anak lelaki sang petani ini yang patah kakinya. Dan dari semua pemuda yang dibawa itu hanya sedikit saja yang kembali ke rumah dan karena mereka mati di medan perang. Ini kerugian atau keuntungan, siapa yang tahu? Kata petani. Bapak Ibu, saudara-saudara, demikian juga dengan kasih, kebaikan, dan rancangan indah Tuhan. Tuhan bisa saja menimpakan berbagai persoalan dalam kehidupan kita ini. Namun di balik semua itu ada rencana indah yang disediakan baginya untuk kita. Mungkin pergumulan dan persoalan hidup membuat kita seolah-olah tidak dapat melihat tangan Tuhan yang menopang dan penuh kasih. Namun semua terasa gelap dan menakutkan. Tetapi percayalah dengan satu hal, yaitu bahwa hati Tuhan penuh dengan kasih dan kebaikan. Dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita tergeletak. Pahamilah ini, tangan Tuhan sedang merentah suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti di mana engkau dapat melihat pelangi kasih-Nya. Jadi demikian, mengapa engkau tidak bersyukur kepadanya? Bapak Ibu Saudara, ini tips yang kedua ya. Lebih burukkah keadaan kita? Cara lain yang dapat membuat kita mampu untuk bersyukur dalam segala sesuatu, terutama ketika sedang mengalami penderitaan dan masalah, adalah dengan membandingkan apa yang sedang kita alami dengan keadaan yang lebih buruk yang tidak kita alami, tetapi mungkin dapat kita alami. Jadi misalkan begini, saya memang sedang mengalami begini, tetapi untung tidak mengalami begitu. Ada ilustrasi lucu seperti ini. Ada seorang tukang sedang memaku sesuatu di atas atap rumah. Tangannya memegang palu dan paku-paku kecil digigit di mulutnya. Tiba-tiba entah ada apa, ada suatu bunyi yang kencang dan mengagetkan. Dan paku-paku di mulutnya berjatuhan ya. Tetapi malah ada satu paku kecil yang di mulutnya itu tertelan. Nah, pada saat itu juga si tukang berkata, puji Tuhan, untung cuma satu paku yang masuk ke dalam mulut saya. Kalau semuanya, bagaimana ya? Nah, lalu temannya yang lain menyeletuk, puji Tuhan juga, untung cuma paku. Bagaimana kalau palu yang tertelan? Nah, Bapak Ibu, contoh ini menyatakan bahwa tukang itu memang menelan paku. Ini memang berbahaya. Namun dia memuji Tuhan karena cuma satu paku. Inilah maksudnya membandingkan apa yang kita alami dengan
dengan kemungkinan yang lebih buruk. Ini cuma ilustrasi saja ya, nggak sungguhan terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan membandingkan dengan kemungkinan yang lebih buruk yang tidak kita alami, maka kita akan bersyukur walaupun kita sedang mengalami kesedihan, kesakitan, kesusahan, dan lain-lain. Kita memang sedih, tetapi kita tetap bersyukur karena kita tidak lebih sedih dari kesedihan yang sekarang. Kita memang sakit, tetapi kita bersyukur karena kita tidak lebih sakit dari sakit yang sekarang. Kita memang susah, tetapi kita bersyukur karena kita tidak lebih susah dari kesusahan yang sekarang. Jika kita kehilangan satu jari tangan, maka kita akan bersedih, tetapi juga bersyukur karena kita tidak hilang 2 jari. Kalau kita hilang 2 jari bagaimana? Ya bersyukur juga ya, karena tidak hilang 5 jari. Bagaimana kalau kita hilang 5 jari sekaligus? Maka kita pasti akan sangat bersedih. Tapi kita juga masih bisa bersyukur karena bukan seluruh tangan yang hilang. Jadi kalau satu tangan hilang, ya bersyukur karena tidak dua-duanya. Demikian seterusnya dan seterusnya. Masih ada untung dan masih bisa bersyukur, bukan? Dan ada lagi satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan, cerita yang begini. Pada suatu hari sepeda motor si hamba Tuhan tiba-tiba rusak dan ongkos perbaikannya 270.000. Saya sangat sedih, kata si hamba Tuhan. Memang hari itu dia punya uang 270.000, tapi 200.000 sudah digunakan untuk membayar SPP anaknya di sekolah. Sisanya tinggal 70.000. Sepanjang hari si hamba Tuhan bingung, stres dan pusing, memikirkan dari mana dan bagaimana mendapat uang 200.000 untuk menutupi biaya servis itu. Karena beban pikiran ini, segala sesuatu yang dilakukannya hal itu tanpa semangat sama sekali. Pada waktu malam sebelum tidur si hamba Tuhan berpikir demikian. Dengan stres, bingung dan pusing, apakah akan menolong saya dalam masalah ini? Saya tidak akan mendapat uang dengan stres, bingung dan pusing, bukan? Kalau begitu, stres, bingung dan pusing ini tidak ada gunanya. Lebih baik saya berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Maka dia pun berdoa, Tuhan, saya memang kekurangan uang 200.000, tetapi saya bersyukur karena saya tidak kekurangan 300.000, dan saya percaya bahwa Engkau sanggup menolong saya. Amin. Selanjutnya apa yang terjadi? Keesokan harinya ketika si hamba Tuhan menghadap kasir bengkel dan menanyakan berapa jumlah tunggakannya, si kasir berkata, tunggakan Bapak 270.000, tetapi seseorang yang tidak mau menyebut namanya telah membayar 200.000. Jadi sekarang Bapak harus bayar cuma 70.000 saja. Dan seperti tidak terjadi sesuatu, si hamba Tuhan pun membayar 70.000 sesuai dengan jumlah uang yang masih tersisa padanya, tidak kurang tidak lebih. Dan dalam hati si hamba Tuhan ada sukacita yang luar biasa, yang disertai dengan ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan karena pertolongannya yang tak terduga. Itulah kuasa ucapan syukur. Dengan mengucap syukur kepada Allah dalam situasi apapun, maka Tuhan akan membuat berbagai hal yang tak terduga sehingga kita dapat tertolong dan bersyukur Indonesia kepadanya. Jadi bandingkanlah apa yang sedang kita alami sekarang dengan kemungkinan yang lebih buruk dari itu. Maka dari dalam hati kita akan mengalir puji-pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Lalu tips yang ketiga, melihat ke bawah, jangan ke atas. Maksud dari melihat ke bawah ini bukanlah kita menundukkan kepala lalu mata kita melihat ke lantai atau sesuatu yang dekat kaki kita. Tetapi di sini maksudnya kita melihat sesuatu yang lebih rendah atau yang lebih tidak menguntungkan atau yang lebih buruk yang sedang kita alami atau miliki. Dengan melihat ke bawah, maka hati kita pun dapat bersyukur kepada Allah dalam segala sesuatu yang sedang kita alami. Tujuan dari melihat ke bawah di sini adalah bukan adalah untuk membuka mata kita untuk melihat kenyataan bahwa sebenarnya masih ada begitu banyak orang lain yang keadaannya jauh lebih buruk atau jauh lebih tidak baik daripada keadaan kita. Dengan melihat ke bawah, maka kita akan menemukan kenyataan bahwa ada begitu banyak orang yang nasibnya tidak sebaik nasib kita.
Dengan demikian kita bersyukur atas apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Kita bersyukur bukan karena orang lain lebih menderita dari kita. Sebenarnya kita juga ikut sedih melihat keadaan mereka. Tetapi kita bersyukur karena kita tidak semenderita orang lain. Kita bersyukur bukan karena karena mereka lebih susah daripada kita. Tetapi kita bersyukur karena kita tidak mengalami kesusahan seperti kesusahan mereka. Itulah maksudnya melihat ke bawah. Dengan melihat ke bawah, maka hati kita akan penuh dengan syukur dan rasa puas. Ini jelas berbeda dengan jika kita hanya melihat ke atas. Jika kita hanya mau melihat ke atas dan membandingkan keadaan kita dengan orang lain yang lebih mampu, lebih kaya, lebih pintar, dan lebih lainnya, maka hati kita akan penuh dengan kekecewaan, rasa tidak puas, iri, dan minder. Misalkan jika kita memiliki sepeda motor dan kita mau melihat ke bawah kepada orang yang sama sekali tidak memiliki kendaraan dan hanya berjalan kaki saja, maka kita akan bersyukur kepada Tuhan atas sepeda motor itu. Tetapi jika kita melihat di mana ada orang yang mempunyai mobil-mobil mewah, bahkan pesawat pribadi, maka hati kita akan penuh dengan rasa tidak puas dan iri hati. Perasaan tidak puas adalah suatu penyakit yang berbahaya bagi jiwa seseorang. Pernah ada seorang yang bangkrut hanya karena tidak puas. Ceritanya suatu hari ia membeli sofa untuk orang tamunya. Ketika sofa baru itu diletakkan di pertandingan dengan meja yang lama, maka meja yang lama kelihatan sangat buruk. Maka ia pun membeli meja yang baru. Setelah ia melihat meja baru dan sofa yang baru itu, dia mau berpikir, rupanya cat tembok rumahnya tidak cocok lagi. Maka dia pun mengganti cat temboknya. Ketika cat temboknya telah diganti, maka keadaan lantai menjadi tidak serasi. Ia pun mengganti lantainya. Lalu selanjutnya satu persatu diganti. Alamat rumah tangganya, alamat elektronik, lalu ruangan tidur, ruang dapur, halaman, atap, dan seterusnya, sehingga ia kehabisan uang dan bangkrut. Bapak Ibu Saudara, daripada hidup dengan ketidakpuasan karena sering melihat ke atas, marilah kita belajar untuk melihat ke bawah dengan baik, agar dengannya hati kita akan penuh dengan syukur. Sebab pada dasarnya Allah memperlakukan dan memberikan segala sesuatu baik bagi kita. Ada satu ilustrasi terakhir begini. Ceritanya ada seorang tukang batu yang sedang membangun sebuah rumah mewah. Sambil membangun rumah mewah, ia berpikir, indah sekali rumah ini. Seandainya aku bisa tinggal di rumah semewah ini. Maka sekonyong-konyong tiba-tiba terdengarlah suara dewa dari langit. Hei tukang batu, mulai sekarang apapun yang kamu pikirkan dan inginkan akan terjadi. Maka secara tiba-tiba si tukang batu telah tinggal di dalam sebuah rumah mewah. Ketika ia sedang duduk santai di rumah mewahnya itu, ia melihat kereta kerajaan lewat dan sang raja duduk di atasnya sambil dikipasi oleh dayang-dayangnya. Lalu ia berpikir, rasanya enak sekali bisa duduk di atas di kereta kerajaan. Maka saat itu juga ia telah pindah dari tempat duduknya ke dalam sebuah kereta kerajaan. Namun beberapa saat kemudian dia mulai keringetan karena hari sangat panas. Lalu dia berpikir, hebat sekali matahari, dia sanggup membuat aku kepanasan. Maka tiba-tiba dia berubah menjadi matahari. Hatinya begitu senang sebab dia sudah menjadi matahari. Namun tiba-tiba datang gumpalan-gumpalan awan dan menghalangi cahayanya sehingga hari menjadi mendung. Maka berpikirlah ia, sepertinya awan lebih hebat dari matahari. Maka tiba-tiba jadilah dia awan. Beberapa saat kemudian awan itu hilang dan berubah menjadi hujan karena mendung. Maka si tukang pun berpikir untuk menjadi hujan. Jadi si tukang ini pun berpikir bahwa menjadi hujan itu lebih baik, maka jadilah ia hujan. Maka ia begitu gembira menjadi air yang menyertai bumi.
tetapi ia melihat bahwa airnya tidak dapat menghancurkan batu di bumi, malah ia terus mengalir di sela-sela bebatuan. Lalu berpikir aja, rupanya batu lebih hebat dari air. Maka sekali lagi ia berubah menjadi batu. Setelah menjadi batu, tiba-tiba ia mendengar suara dari sebuah bangunan, dan dilihat ternyata di sana ada seorang tukang batu yang sedang memecahkan dan menata batu-batu untuk dijadikan sebuah rumah mewah. Maka ia pun berpikir, ternyata menjadi tukang batu lebih hebat daripada batu itu sendiri. Maka berubahlah dia kembali menjadi tukang batu seperti pekerjaan semula. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang jika kita renungkan lebih dalam, maka sebenarnya apa yang Tuhan berikan kepada kita, itulah yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, puaskanlah hati kita dengan segala yang kita miliki, dan syukurilah itu sambil terus belajar untuk tetap melihat ke bawah. Akhirnya sekali lagi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dan dalam segala hal, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara, kita adalah umat Allah, dan umat Allah harusnya adalah umat yang bersyukur, karena kita bisa menyadari betapa banyak rahmat dan kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita memang harus bersyukur kepada Allah, karena Dialah yang layak menerima segala puji syukur kita. Ketika kita mengucap syukur, fokus kita teralihkan dari keinginan pribadi kita yang egois dan tak pernah habis, maupun dari penderitaan yang tengah kita alami kepada Tuhan. Menyatakan syukur membantu mengingatkan kita bahwa Tuhan sedang berkuasa dan memegang kendali atas segala sesuatu. Bersyukur kepada Tuhan bukan hanya sepatutnya, melainkan adalah hal yang sehat dan bermanfaat bagi kita, baik untuk tubuh, kejiwaan, psikis maupun kerohanian kita. Kita diingatkan akan kasih Allah bahwa kita adalah milik Allah, dan kita telah diberkati dengan semua berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk makanan kita jika kita mengingat orang yang kelaparan. Kita bersyukur untuk kesehatan kita ketika melihat orang yang sakit. Kita bersyukur untuk teman-teman kita ketika kita mengingat ada orang-orang yang kesepian. Kita bersyukur untuk kebebasan kita kalau kita melihat ada orang yang dipenjara. Kita juga bersyukur untuk semuanya, untuk suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara, teman, rumah, mobil, motor, sepeda, tanaman, handphone, TV, lemari, pakaian rumah, perabot rumah, ranjang, kasur, uang, tas, buku, alkitab, sepatu, sandal dan semuanya. Apalagi kita juga bersyukur untuk gereja, untuk pelayanan, kompleks Budi Indah, untuk keamanan, kebersihan, pekerjaan, usaha, kecerdasan pendidikan kita. Kita juga bersyukur untuk mata, hidung, telinga, mulut, tangan, dan bersyukur untuk segala sesuatu yang ada dalam tubuh kita. Kita juga bersyukur untuk keselamatan, pengampunan dosa, untuk kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dan jangan indah Tuhan, berkat Tuhan, dan lain-lain. Tetapi jangan lupa satu hal, kita juga harus bersyukur untuk masalah pencobaan, halangan, rintangan, kesulitan, penyakit, kedukaan, dan segala kesusahan yang sedang kita alami. Karena percayalah, semua itu Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan kita di kemudian hari dan di kekekalan nanti. Jadi ingatlah semua berkat Tuhan itu. Marilah kita bersyukur. Syukur untuk ini, syukur untuk itu. Syukur kepada Tuhan untuk semua itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tak bisa kita pungkiri di saat pandemi global COVID-19 ini banyak sekali orang, mungkin Bapak Ibu Saudara juga mengalaminya dan mengalami yang tidak mengenakan. Termasuk saya sendiri pun sedang mengalami masalah di dalam usaha-usaha saya, di mana omset di Sumatera Musik School Polri sebenarnya sedang nikmat, turun lebih dari 50% dari biasanya. Tetapi saya tetap bersyukur karena Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami dengan luar biasa. Kami tidak sampai menutup usaha dan memberhentikan semua karyawan kami.
Benar kata Jack Ma, seorang bisnismen terkaya di Asia, yang berkata, jika Anda pengusaha di tahun 2020 ini, janganlah berpikir untuk mendapat untung. Bisa bertahan saja itu sudah untung katanya. Jadi bersyukurlah. Bapak Ibu Saudara, 3 tips tadi, yaitu memahami kasih, kebaikan dan rancangan indah Tuhan, lalu kita menyadari bahwa keadaan kita tidak seburuk yang kita bayangkan dan takutkan, serta ketika kita melihat ke bawah, kita menyadari bahwa ada yang lebih menderita dari kita, maka kita tetap dapat bersyukur karena mempunyai iman dan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Izinkan segala sesuatu terjadi, kami percaya Engkau tidak tinggal diam. Oleh karena itu Tuhan, Engkau juga ajarkan kepada kami untuk kami boleh memahami, menyadari Tuhan, bahwa apa yang kami terima, apa yang kami jalani saat ini Tuhan, tidak akan lebih buruk Tuhan dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa, ajar juga kepada kami Tuhan, untuk selalu belajar Tuhan, melihat ke bawah Tuhan, tidak selalu melihat ke atas Tuhan. Itu tandanya Bapa, bahwa kami Tuhan harus terus merendahkan hati kami Tuhan. Tidak Tuhan memiliki keinginan untuk menyamai orang-orang yang di atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati secara khusus hamba-Mu Bapa Budiman. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu, berlimpah-limpah hikmat Tuhan berikan kepadanya, pewahyuan yang daripada Engkau Tuhan. Engkau juga Tuhan terus berikan kepada hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bersama dengan keluarganya, biar Pak Budiman ini boleh terus melayani Engkau dengan semangat. Demikian juga Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, diberkatilah mereka Tuhan, apapun yang dikerjakannya. Bapa, kami juga terus berdoa buat jemaat-Mu. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi dengan mereka, tapi satu hal kami percaya, bahwa Tuhan juga akan terus berkarya kepada mereka Tuhan, dan Engkau yang akan terus menolong mereka dalam segala suka duka mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa kami Tuhan. Dalam segala keadaan apapun, Tuhan menjaga, melindungi anak-anak-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Jokowi, bersama dengan stafnya, bersama dengan rekan sekerjanya. Biarlah mereka boleh satu hati bekerja sama Tuhan, untuk mengatasi masalah pandemi yang terjadi pada bangsa kami ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan akhiri dan kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Tuhan akan menyinari kita dengan wajah-Nya dan akan memberkati kita dengan kasih karunia-Nya. Damai sejahtera dan kuasa dari Yesus Kristus, sumber pengharapan kita, persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan menuntun kita senantiasa, membawa kita masuk dalam rencananya yang agung. Kiranya berkat ini tercurah bagi kita, mulai pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali kedua. Maranatha. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.